Baik, perkenalkan, saya Igede Anjaya Artateja dengan NIM 20026121112. Jadi, saya merupakan dokter muda yang sedang menjalankan kepaniteraan klinik madya di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah, pada periode 6 September sampai 17 Oktober 2021. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pain management atau manajemen nyeri-nyeri. Baik, pertama-tama mari kita ketahui mengenai nyeri terlebih dahulu. Apa sih itu nyeri? Jadi, nyeri dapat didefinisikan sebagai bentuk pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan, yang berhubungan dengan adanya kerusakan jaringan atau cenderung akan terjadi kerusakan jaringan, atau suatu keadaan yang menunjukkan kerusakan jaringan. Jadi terdapat dua asumsi perihal dari nyeri. Yang pertama, persepsi nyeri merupakan sensasi yang tidak menyenangkan berkaitan dengan pengalaman emosional menyusul adanya kerusakan jaringan yang nyata atau pain with nociception. Jadi keadaan nyeri seperti ini disebut juga sebagai nyeri akut. Lalu yang kedua, ada perasaan yang sama dapat juga terjadi tanpa disertai dengan kerusakan jaringan yang nyata atau pain without nociception. Jadi keadaan nyeri seperti ini disebut juga sebagai nyeri kronis. Jadi nyeri itu sendiri memiliki fungsi sebagai mekanisme proteksi, mekanisme defensif, dan juga sebagai penuntun diagnostik. Jadi sebagai mekanisme proteksi, rasa nyeri memungkinkan seseorang untuk bereaksi terhadap suatu trauma atau penyebab nyeri, sehingga dapat menghindari terjadinya kerusakan jaringan pada tubuh. Sementara nyeri sebagai mekanisme defensif berarti nyeri memungkinkan untuk imobilisasi organ tubuh yang mengalami inflamasi atau patah, sehingga rasa nyeri bisa berkurang yang bisa mengakibatkan percepatan dari penyembuhan. Lalu yang terakhir yaitu nyeri sebagai penuntun diagnostik, di mana nyeri dapat menunjukkan daerah tertentu yang mengalami masalah, sehingga penyakit atau proses yang terjadi dapat diketahui. Selanjutnya, mari kita kenal bagaimana sih mekanisme nyeri itu terjadi. Jadi secara umum nyeri timbul akibat adanya rangsangan oleh zat-zat algesik pada reseptor nyeri yang banyak dijumpai pada lapisan superficial kulit dan juga pada beberapa jaringan di dalam tubuh seperti periosteum, permukaan sendi, otot rangka, dan juga pulpa gigi. Reseptor nyeri merupakan ujung-ujung bebas serat saraf aferen A delta dan juga C. Reseptor-reseptor ini diaktifkan oleh adanya rangsangan-rangsangan dengan intensitas tinggi, misalnya berupa rangsangan termal, mekanik, elektrik, atau rangsangan kimiawi. Zat-zat algesik yang akan mengaktifkan reseptor nyeri adalah ion K, H, asam laktat, serotonin, bradikinin, histamin, dan juga prostaglandin. Selanjutnya, setelah reseptor-reseptor nyeri diaktifkan oleh zat-zat algesik tersebut, impuls nyeri disalurkan ke sentral melalui beberapa saluran saraf. Jadi rangkaian proses yang menyertai antara kerusakan jaringan atau sebagai sumber stimulinya nyeri sampai dirasakannya persepsi nyeri adalah suatu proses elektrofisiologik
yang disebut sebagai nocicepsi atau nociception. Jadi ada 4 proses yang jelas yang akan terjadi mengikuti suatu proses elektrofisiologi dari nocicepsi itu sendiri. Jadi yang pertama ada transduksi, lalu ada transmisi, ada modulasi, dan juga ada persepsi. Jadi mari kita bahas satu-satu. Transduksi sendiri merupakan proses stimulasi nyeri yang diterjemahkan atau diubah menjadi suatu aktivitas listrik pada ujung-ujung syaraf. Selanjutnya, transmisi. Transmisi merupakan proses penyaluran impuls melalui saraf sensoris menyusul dari proses transduksi. Impuls ini akan disalurkan oleh serabut saraf A delta dan juga serabut C sebagai neuron pertama dari perifer ke medula spinalis. Selanjutnya modulasi, jadi merupakan proses interaksi antara sistem analgesik endogen dengan impuls nyeri yang masuk ke kornu posterior medula spinalis. Jadi sistem analgesik endogen ini meliputi enkefalin, endorfin, serotonin, dan juga non-adrenalin yang memiliki efek menekan impuls nyeri pada kornu posterior medula spinalis. Dengan adanya kornu posterior diibaratkan sebagai pintu gerbang nyeri yang bisa tertutup dan juga terbuka untuk menyalurkan impuls dari nyeri itu sendiri. Yang terakhir ada persepsi. Jadi persepsi ini merupakan hasil akhir dari proses interaksi yang kompleks dan juga unik yang dimulai dari proses transduksi, transmisi, dan juga modulasi yang menghasilkan suatu perasaan subjektif yang kita kenal dengan nyeri. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita menilai nyeri? Jadi terdapat beberapa bentuk penilaian nyeri, bisa menggunakan VAS, NRS, WBFS, MPQ, dan juga pain diary. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama VAS atau Visual Analog Scale. Jadi Visual Analog Scale ini merupakan skala linier yang menggambarkan secara visual gradasi tingkat nyeri yang mungkin dialami oleh seorang pasien. Rentang nyeri ini diwakili sebagai garis panjang 10 cm dengan atau tanpa tanda tiap sentimeternya. Tanda pada kedua ujung garis ini berupa pernyataan deskriptif, di mana ujung satunya mewakili tidak adanya nyeri, sedangkan ujung yang lain mewakili rasa nyeri terparah yang kemungkinan terjadi. Di skala ini dapat dibuat secara vertikal dan juga horizontal. Bisa dilihat gambar yang tertera. Jadi ini salah satu gambar visual analog scale di mana pada sisi kiri itu no pain dan juga pada sisi kanan bukan pain as bad as it could possibly be. Jadi nyeri yang nyeri terparah yang mungkin terjadi oleh pasien. Jadi visual analog scale ini mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya sendiri. Untuk kelebihannya yang pertama, visual analog scale ini merupakan metode pengukuran intensitas nyeri yang paling sensitif, murah, dan juga mudah dibuat. Jadi VAS atau visual analog scale ini mempunyai korelasi yang baik dengan skala-skala pengukuran yang lain dan juga dapat digunakan pada pasien anak-anak berusia lebih dari 8 tahun dan juga orang dewasa. Visual analog scale ini juga memiliki kekurangan, yakni memerlukan pengukuran yang teliti untuk memberikan penilaian, sehingga memerlukan koordinasi visual dan juga motorik serta kemampuan konsentrasi pasien. Maka dari itu, apabila pasien tidak memiliki masalah pada visual dan juga motoriknya serta kemampuan konsentrasi pasien tidak ada seperti pasien tidak sadar, maka visual analog scale ini tidak bisa digunakan.
Selanjutnya ada numeric rating scale. Jadi pada numeric rating scale ini penderita akan menilai nyeri dengan menggunakan skala dari 0 sampai 10, di mana 0 itu artinya tidak nyeri, angka 1 sampai 3 artinya nyeri ringan, angka 4 sampai 6 yaitu nyeri sedang, dan angka 7 sampai 10 merupakan nyeri berat, di mana angka 10 menandakan nyeri yang sangat berat sekali. Numeric Rating Scale atau NRS ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, yang pertama, Numeric Rating Scale ini merupakan metode yang sederhana, sensitif, mudah digunakan, dan juga valid dan reliable. Di mana Numeric Rating Scale ini lebih baik daripada FAST, terutama untuk menilai nyeri akut. Sementara untuk kekurangan dari numeric rating scale ini, yaitu keterbatasan pilihan kata untuk menggambarkan rasa nyeri. Jadi, selain itu juga tidak memungkinkan untuk membedakan tingkat nyeri dengan lebih teliti. Selain itu, untuk numeric rating scale ini terdapat jarak yang sama antar kata yang menggambarkan efek analgesik. Bisa dilihat ini salah satu bentuk gambaran numeric rating scale. Selanjutnya ada WBFS atau Wong-Baker-Face Scale. Jadi, Wong-Baker-Face Scale ini merupakan skala pengukuran nyeri berdasarkan visual. Jadi, skala ini terdiri dari 6 gambaran wajah, mulai dari tidak adanya rasa sakit atau wajah gembira, sampai sakit parah, tangisan, atau wajah sedih. Jadi, jumlah skor yang diperoleh di antara rentang 0 sampai 10. Jadi ini dapat digunakan pada pasien dewasa dan juga anak-anak yang lebih dari 3 tahun yang tidak bisa menggambarkan intensitas nyerinya dengan angka. Bisa dilihat ini ada salah satu bentuk gambaran dari WBFS atau Wong-Baker-Face Scale. Jadi angka 0 itu tidak sakit, angka 2 itu sedikit sakit, 1 sedikit nyeri, yang ketiga nyerinya mungkin sedang, lalu yang keenam lebih berat nyerinya, lalu yang 8 lebih berat, yang nomor 10 sangat berat atau sangat nyeri. Wong-Baker-Face Scale ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, Wong-Baker-Face Scale ini mudah dilakukan dan juga baik digunakan untuk anak-anak, lansia, dan juga pasien yang memiliki gangguan kognitif dan juga verbal. Untuk kekurangannya sendiri, Wong-Baker-Face Scale ini kurang sensitif pada pasien yang tidak sadar. Selanjutnya ada MPQ atau McGill-Pain Questionnaire. Jadi, McGill-Pain Questionnaire ini terdiri dari 4 bagian. Bisa lihat di gambar, yang bagian pertama ada gambaran nyerinya, bisa kita lihat nanti di dalam kuesioner ini bisa kita berikan di mana gambaran nyerinya yang lokasinya. Lalu ada indeks nyeri atau PRI, lalu ada pertanyaan-pertanyaan mengenai nyeri terdahulu dan juga lokasinya, serta indeks intensitas nyeri yang dialami saat ini. Jadi McGill-Pain Questionnaire ini terdiri dari 78 kata sifat atau adjektif yang dimana dibagi ke dalam 20 kelompok. Setiap set mengandung sekitar 6 kata yang menggambarkan kualitas nyeri yang makin meningkat. Kelompok 1 sampai 10 menggambarkan kualitas sensori nyeri, misalnya waktu atau temporal, lokasi atau spasial, suhu atau termal. Lalu kelompok 11 sampai 15 menggambarkan kualitas efektif nyeri, misalnya stres, takut, dan juga sifat-sifat otonom. Sementara kelompok 16 menggambarkan dimensi evaluasi, dan kelompok 17 sampai 20 untuk keterangan lain-lain dan mencakup kata-kata spesifik untuk kondisi tertentu. Penilaian menggunakan angka diberikan untuk setiap sifat dan kemudian dengan menjumlahkan semua angka berdasarkan pilihan kata pasien, maka akan diperoleh angka total dari McGill-Pain Questionnaire ini. Untuk gambarnya bisa terlihat di layar, itu ada
untuk kelompok 1 misalnya seperti ada 6 kata sifat, lalu kelompok 2 ada 3 kata sifat, dan seterusnya. Untuk kelebihan dari McGill-Pain Questionnaire ini, pertama itu dapat mengukur intensitas dan juga efektif dari nyeri itu sendiri, dan juga dapat digunakan untuk menilai dari nyeri kronik. Namun kekurangan dari McGill-Pain Questionnaire ini, yang pertama kompleks, bisa dilihat ada banyak komponen dalam kuesioner ini. Lalu pengerjaannya mungkin akan sedikit lama karena perlu banyak yang harus dipenuhi untuk komponen ini, dan juga pasien harus memiliki kognitif yang baik dan juga mengerti isi dari kuesioner itu sendiri. Lalu yang terakhir ada pain diary. Jadi pain diary ini merupakan catatan tertulis atau lisan mengenai pengalaman pasien dan perilakunya. Jenis laporan ini sangat membantu untuk memantau variasi status penyakit sehari-hari dan juga respon pasien terhadap terapi. Pasien mencatat intensitas nyerinya dan kaitan dengan perilakunya, misalnya aktivitas harian, tidur, aktivitas seksual, lalu kapan menggunakan obat-obatan, makan, merawat rumah, dan juga aktivitas rekreasi lainnya. Bisa dilihat ini merupakan gambaran dari daily pain diary. Misalnya, di sini ada komponen waktunya, lalu lokasinya di manakah nyerinya, lalu rate dari nyerinya seberapa, dan juga atau list dari skill-nya ini untuk mendeskripsikan nyerinya itu. Lalu ada juga kegiatan yang dilakukan apa kegiatan yang dilakukan yang menimbulkan nyeri atau peningkatan dari nyeri. Lalu apakah pasien mengkonsumsi obat-obatan dan bagaimana dan seberapa banyak. Lalu apakah ada treatment lain yang digunakan untuk mengurangi nyerinya. Habis itu terdapat apakah dalam 1 jam untuk nyerinya berkurang atau bertambah, apa ratingnya berubah, lalu apakah ada problem lain atau side effect. Jadi ini salah satu bentuk dari daily pain diary. Untuk kelebihan dari pain diary sendiri, jadi dapat mengetahui pola nyeri dari pasien, dan juga pain diary ini mudah diisi. Namun kekurangannya, validitas dan reliabilitas informasi yang diberikan pain diary sangat bergantung pada kerjasama pasien, baik dari kepatuhan pasien mengisi diary secara konsisten dan juga pada waktu yang sebenarnya ditetapkan. Selanjutnya penanganan nyeri. Apa sih untuk penanganan nyeri ini? Dalam praktek tata laksana nyeri, secara garis besar strategi farmakologi ini mengikuti dari WHO 3-step analgesic leader, di mana ada 3 step dari WHO 3-step analgesic leader ini. Yang step pertama merupakan langkah awal untuk mengatasi nyeri. Hendaknya menggunakan obat analgesik non-opioid. Lalu step kedua, bila masih tetap nyeri, bisa naik tangga. Untuk langkah kedua yaitu ditambahkan dengan obat opioid lemah. Lalu apabila masih nyeri dan menetap, maka sebagai langkah ketiga disarankan untuk menggunakan opioid kuat. Jadi pada dasarnya prinsip dari 3-step analgesic leader ini dapat diterapkan untuk nyeri kronik maupun nyeri akut. Namun terdapat perbedaan pada saat menggunakan WHO 3-step analgesic leader ini pada nyeri akut dan juga nyeri kronis. Yaitu pada nyeri akut, langkahnya dari langkah tangganya ke bawah. Jadi kita mulai dari yang ketiga dulu, atau dengan menggunakan opioid yang kuat.
baru diturunkan ke 2, baru ke 1. Sementara untuk nyeri kronis itu langkah tangganya ke atas. Jadi kita mulai dari 1 dulu yaitu analgesik non opioid, lalu naik ke 2, baru akhirnya naik ke 3. Nah, untuk analgesik non opioid biasanya digunakan analgesik umum seperti aspirin dan juga paracetamol. Bisa juga menggunakan NSAID baik yang COX inhibitor seperti ibuprofen, ketoprofen, naproxen, dan juga NSAID yang selektif COX-2 inhibitor seperti celecoxib, paresoxib, dan juga rofecoxib. Lalu untuk analgesik opioid untuk moderate pain atau di step kedua, biasanya menggunakan opioid lemah seperti kodein dan juga tramadol. Sementara untuk opioid nyeri berat itu yang di step 3 bisa menggunakan morfin, petidin, dan juga fentanyl. Sementara obat-obatan itu juga bisa dikombinasikan dengan obat-obatan adjuvan seperti kortikosteroid yang memiliki efek antiinflamasi, lalu ada antikonvulsan yang bermanfaat untuk meringankan nyeri neuropatik, lalu bisa diberikan antidepresan yang bermanfaat untuk mengurangi nyeri neuropatik, bisa juga diberikan neuroleptik yang bermanfaat sebagai membantu sindrom nyeri kronis, dan juga psikostimulan yang digunakan untuk mengurangi sedasi yang diakibatkan oleh opioid. Baik, sekian pemaparan manajemen nyeri yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan dan juga penyampaian. Semoga info yang saya berikan dapat bermanfaat. Terima kasih.